Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4, Nadia Ledis Paramesti Jayani Muatani Maja. Bisa dipanggil Nadia, akan menjelaskan tentang etika dan akuntabilitas administrasi publik. Setelah ini saya akan lampirkan nama-nama anggota kelompoknya. Pada bab 1, ini kita masuk kepada pengertian akuntabilitas. Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris, yaitu accountability, yang berarti keadaan untuk dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas atau bisa disebut accountability yaitu berfungsi seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good corporate governance berkaitan dengan pertanggungjawabkan pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi, dan komisari. Prinsip akuntabilitas menuntut dua hal, yaitu yang pertama, kemampuan menjawab, dan yang kedua yaitu konsekuensi. Komponen pertama atau istilah yang bermula dari responsibilitas adalah berhubungan dengan tuntunan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya yang telah digunakan, dan apa yang telah tercapai dengan penggunaan sumber daya tersebut. Pada bab 2 kali ini saya akan membahas tentang hubungan akuntabilitas dan etika. Akuntabilitas secara tradisional dianggap sebagai cara yang digunakan untuk mengontrol dan perilaku administrasi langsung dengan mewajibkan answerability untuk beberapa kewenangan eksternal. Ia memiliki akar dalam sejarah konstitusi Amerika dan dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip tersilap dalam Magna Carta serta sistem check and balance. Dalam administrasi publik, etika yang paling sering dikaitkan dengan standar perilaku yang bertanggung jawab dan integritas. Isu tentang hubungan antara kedua menjadi pusat perdebatan sejak awal 1940-an. Salah satu dari dua perdebatan yang menetapkan agenda intelektual untuk bidang administrasi publik selama era Perang Dingin, atau yang lainnya perdebatan antara Herbert Simon dan Dewey Waldo. Dalam esai 1940-an, Friedrich berpendapat bahwa cara-cara tradisional atau misalnya pengawasan dan pengendalian untuk memegang administrator bertanggung jawab tidak efektif dan tidak perlu. Hal itu wajar, katanya, untuk tunduk kepada penilaian administrator yang rasa tanggung jawab profesional dan kesetiaan bisa dipercaya ketika mereka melakukan kebijakan publik untuk kepentingan nasional. Sebagai tanggapan, Weiner menegaskan kembali pandangan luas bahwa meskipun rasa yang lebih besar dari tanggung jawab profesional antara administrator saat ini, demokrasi masih memerlukan peningkatan kontrol publik dan arah agen administrasi pertukaran itu, dan tetap ekspresi klasik hubungan konvensional antara etika dan akuntabilitas dalam public administration mendasar untuk melihat bahwa adalah asumsi bahwa komitmen administrator modern untuk melakukan sendiri bertanggung jawab atau yaitu etis sesuai dengan moralitas demokratis tidak memadai untuk memastikan bahwa kehendak rakyat akan dilaksanakan. Akuntabilitas dalam bentuk eksternal atau misalnya demokratis, kendala dan kontrol juga diperlukan. Mekanisme akuntabilitas diminta untuk membuat keputusan dan perilaku penjabat publik yang bertanggung jawab, tidak hanya dalam indera hukum, politik, ataupun birokrasi istilah itu, tetapi juga morali. Perilaku etis, singkatnya, diperlukan kehadiran mekanisme akuntabilitas eksternal dalam berbagai bentuk mereka. Bab 3, saya akan membahas tentang konsep etika dalam pelayanan publik.
Keban mengatakan bahwa dalam arti yang sempit, pelayanan publik adalah suatu tindakan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun melalui kementerian dengan swasta dan masyarakat. Berdasarkan jenis dan intensitas kebutuhan dan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar. Dalam arti yang luas, konsep pelayanan publik atau bisa disebut public service identik dengan public administration, yaitu berkorban atas nama orang lain dalam mencapai kepentingan publik. Dalam konteks ini, pelayanan publik lebih dititik beratkan kepada bagaimana elemen-elemen administrasi publik seperti policy making, design organization, dan proses manajemen dimanfaatkan untuk mensukseskan pemberian pelayanan publik di mana pemerintahan merupakan pihak provider yang diberi tanggung jawab. Bertens menggambarkan konsep etika dan Bertens berkesimpulan bahwa ada 3 arti penting etika, yaitu 1. Sebagai nilai-nilai moral dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau tindakan kelompok-kelompok dalam mengatur tingkat lakunya atau disebut dengan sistem nilai. Kedua, sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang sering dikenal dengan kode etik. Dan yang ketiga, yang terakhir, sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk yang acap kali disebut filsafat moral. Pemikiran tentang etika yang dikaitkan dengan pelayanan publik mengalami perkembangan sejak tahun 1940-an melalui karya Lacey. Lacey mengatakan bahwa seorang administrator dianggap etis apabila ia menguji dan mempertanyakan standar-standar yang digunakan dalam pembuatan keputusan dan tidak mendasarkan keputusan semata-mata pada kebiasaan dan tradisi yang sudah ada. Pada sekitar tahun 1950-an, mulai berkembang pola pemikiran baru melalui karya Ederson atau dalam Keban 1994 untuk menyempurnakan aspek standar yang digunakan dalam pembuatan keputusan. Karya Ederson menambah satu poin baru, bahwa standar-standar yang digunakan sebagai dasar keputusan tersebut sedapat mungkin merefleksikan nilai-nilai dasar dari masyarakat yang dilayani. Kemudian pada tahun 1960-an muncul kembali pemikiran baru lewat tulisan Golembowski yang menambah elemen baru, yaitu standar etika yang mungkin mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, administrator harus mampu memahami perkembangan dan bertindak sesuai standar-standar perilaku tersebut. Sejak permulaan tahun 1970-an, ada beberapa tokoh penting yang sangat besar pengaruhnya terhadap konsepsi mengenai etika administrasi publik. 2 di antaranya seperti yang dikatakan oleh Keban adalah John Hron dan Terry L. Cooper. Mengatakan agar administrator dapat menggunakan regime norms, yaitu nilai-nilai keadilan, persamaan, dan kebebasan sebagai dasar pengambilan keputusan terhadap berbagai alternatif kebijaksanaannya dalam pelaksanaan tugas-tugas. Dengan cara demikian, maka administrator publik dapat menjadi lebih etis atau bisa dibilang very ethical. Sementara itu, menurut Chopper, ketika sangat melibatkan substantif reasoning tentang kewajiban, konsekuensi, dan tujuan akhir dan bertindak etis atau bisa dibilang doing ethic adalah melibatkan pemikiran yang sistematis tentang nilai-nilai yang melekat pada pilihan-pilihan dalam pengambilan keputusan. Pemikiran Cooper bahwa administrator yang etis adalah administrator yang selalu terikat pada tanggung jawab dan peranan organisasi, sekaligus bersedia menerapkan standar etika secara tepat pada pembuatan keputusan administrasi.
Lanjut ke bab 4, bab yang terakhir. Implikasi bagi etika pelayanan publik di Indonesia. Dibutuhkan kode etik. Kode etik pelayanan publik di Indonesia masih terbatas pada beberapa profesi seperti ahli hukum dan kedokteran, sementara kode etik untuk profesi yang lain masih belum nampak. Ada yang mengatakan bahwa kita tidak perlu kode etik karena secara umum kita telah memiliki nilai-nilai agama, etika moral Pancasila. Pendapat tersebut tidak sah, namun harus diakui bahwa ketiadaan kode etik ini telah memberi peluang bagi para pemberi pelayanan untuk menyampingkan kepentingan publik. Kehadiran kode etik itu sendiri lebih berfungsi sebagai alat kontrol langsung bagi perilaku para pegawai atau pejabat dalam bekerja. Dalam konteks ini yang lebih penting adalah bahwa kode etik itu tidak hanya sekedar ada, tetapi juga dinilai tingkat implementasinya dalam kenyataan. Bahkan berdasarkan penilaian implementasi tersebut, kode etik tersebut kemudian dikembangkan atau direvisi agar selalu sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Kita mungkin perlu belajar dari negara lain yang sudah memiliki kedewasaan beretika. Kedewasaan dan otonomi beretika dalam praktik pelayanan publik saat di Indonesia seharusnya pemberian pelayan publik harus mempelajari norma-norma etika yang bersifat universal karena dapat digunakan sebagai penuntut tingkat lakunya. Akan tetapi, norma-norma tersebut juga terikat sesuai sehingga menerima norma-norma tersebut sebaiknya tidak secara kaku. Bertindak seperti ini menunjukkan suatu kedewasaan dalam beretika. Dialog menuju konsensus dapat membantu memecahkan dilema tersebut. Kelemahan kita terletak pada ketiadaan atau keterbatasan kode etik. Demikian pula, kebebasan dalam menguji dan mempertanyakan norma-norma moralitas yang berlaku belum ada. Bahkan seringkali kaku terhadap norma-norma moralitas yang sudah ada tanpa melihat perubahan zaman. Kita juga masih membiarkan diri kita didikte oleh pihak luar sehingga belum terjadi otonomi beretika. Kadang-kadang kita juga masih membiarkan diri kita untuk mendahulukan kepentingan tertentu tanpa memperhatikan konteks atau di mana kita belajar atau berada. Mendahului orang atau suku sendiri merupakan tindakan tidak terpuji. Bila itu diterapkan dalam konteks organisasi publik yang menghendaki perlakuan yang sama kepada semua suku, mungkin tindakan ini tepat dalam organisasi swasta, tapi tidak dalam organisasi publik. Oleh karena itu, harus ada kedewasaan untuk melihat di mana kita berada dan tindakan hierarki etika manakah yang paling tepat untuk diterapkan. Perlindungan dan intensif bagi pengadu, di antaranya kita semua, ada pihak yang sangat peduli dengan nilai-nilai etika atau moral, melakukan pengaduan tentang pelanggaran moral. Mereka adalah pihak yang berani membongkar rahasia dan menguji tindakan-tindakan pelanggaran moral dan etika. Namun, upaya untuk melakukan hal ini kadang-kadang dianggap sebagai upaya tidak terpuji dan bahkan sering dikutuk perbuatannya. Nasibnya bisa menjadi terancam. Pengalaman ini cenderung membuat mereka takut dan timbul kebiasaan untuk tidak mau repot atau tidak mau berurusan dengan hukum atau pengadilan yang insentifnya tidak jelas. Akibatnya, peluang dari pihak-pihak yang berpengaruh dalam pelayanan publik terus terbuka untuk melakukan tindakan-tindakan pelanggaran moral dan etika. Karena itu, dalam rangka meningkatkan moralitas dalam pelayanan publik, diperlukan perlindungan terhadap para pengadu, kalau perlu intensitif khusus. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya perwakilan Nadia Ledis Paramesti Jayaniwata Dimaja akan mengundurkan diri. Bila ada pertanyaan mungkin yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan juga lupa untuk share ke teman-teman kalian. Oke?
Bye-bye. Assalamualaikum.